Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 Pendidikan Administrasi Perkantoran A Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang beranggotakan Diki Muhammad Yanuar, Faradila Syifa, dan Mary Oktaviasari. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pengarsipan 2. Keterangan-keterangan yang terdapat di dalam warkat itu memiliki nilai guna, karena keterangan-keterangan tersebut tidak mungkin dapat diingat di luar kepala. Tujuan dari sistem kearsipan pada dasarnya adalah untuk menyimpan warkat dengan baik dan aman, dan dapat menemukan secara tepat dan cepat suatu waktu apabila diperlukan. Kearsipan pada dasarnya tidak lepas dari kegiatan mengindeks di dalamnya. Pengindeksan merupakan suatu kegiatan merinci bagian-bagian nama secara teratur. Jadi, objek dari pengindeksan adalah nama. Nama yang diindeks ini bermacam-macam. Dapat meliputi nama orang perorangan, nama badan atau organisasi, nama perusahaan atau kantor, dan nama subjek itu sendiri. Indeks juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu indeks surat dan indeks berkas. Nah, di dalam mengindeks juga ada ketentuan-ketentuannya ya teman-teman. Tentuan ini nantinya dijadikan pedoman yang harus ditaati agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam mengindeks. Ketentuan yang pertama yaitu susunan abjad yang digunakan adalah abjad Latin A, B, C, D, E, F, G sampai dengan Z. Yang kedua, apabila nama itu lebih dari satu perkataan, maka untuk keperluan ini dibuat unit-unit. Unit merupakan satuan bagian dari nama-nama. Jika ada nama yang mengirim surat, misalkan Abdul Majid Siregar, berarti dibuat 3 unit. Ketentuan ketiga, dalam mengindeks atau menyusun klasifikasi urutan judul nama-nama ini, tekanannya pada kata yang menjadi judul atau caption atau kata tangkap. Ketentuan 1, yaitu mengindeks nama perseorangan. Pertama, nama diri sendiri yang tanpa nama keluarga. Contoh, Adi Suryanto. Maka kata Adi ditulis di unit 1, kemudian Suryanto di unit 2. Didi Sujadi, Didi dimasukkan ke unit 1, kemudian Sujadi di unit kedua. Begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, nama orang yang diikuti nama keluarga atau marga dan atau inisial. Contoh, Herbert Marisi Siahaan. Nah, karena Siahaan merupakan nama marga, jadi ditulis di unit 1. Kemudian ditulis Herbert di unit 2 dan di unit 3 Marisi. Kemudian contohnya lagi ada Ahmad Zaini Caniago. Caniago ini nama keluarga misalkan. Nah, nama keluarga ini ditulis di unit 1. Kemudian Ahmad Zaininya baru diikuti di unit 2 dan unit 3. Begitu seterusnya. Yang ketiga, nama dengan awalan. Contoh, Harun Al-Rashid. Nah, Al-Rashidnya itu ditulis di unit 1, Harunnya ditulis di unit 2. Kemudian Vasco da Gama. Nah, da Gama ya, ditulis di unit 1. Nah, Vasco-nya di unit 2. Yang keempat, nama dengan penghubung. Contohnya, Frank Halquist. Halquist-nya di unit 1, Frank-nya di unit 2. Kemudian MG Dimok and Dimok. Dimok and Dimok-nya karena ada penghubungnya ditulis di unit 1, kemudian M-nya di unit 2 dan di unit 3-nya G. Begitu seterusnya. Yang kelima, ketentuan mengindeks nama wanita yang sudah kawin. Contohnya, Nyonya Maria Ulfah Santoso. Nah, Santoso ini nama dari suaminya. Santosonya ditulis di unit 1, kemudian Marianya di unit 2, Ulfahnya ini di unit 3. Begitu seterusnya. Kemudian yang keenam ada nama yang diikuti gelar atau titel. Contohnya, Lord Snowdon. Snowdon-nya di unit 1, Lord-nya di unit 2. Kemudian Sultan Hamid. Hamid-nya di unit 1, Sultan-nya di unit 2. Jadi di unit 2 ini merupakan gelar atau titelnya gitu, teman-teman.
Nomor 7 yaitu ketentuan mengindeks nama-nama Cina, Jepang, Korea, dan Hong Kong. Contohnya ada Tan Eng Li. Tan-nya di unit 1, Eng-nya unit 2, kemudian Li-nya di unit 3. Kemudian contohnya lagi ada Takeo Fukuda. Takeo-nya di unit 1, Fukudanya di unit 2. Kemudian misalnya Kim Il Sung. Nah, Kim-nya di unit 1, I-nya di unit 2, kemudian Sang-nya di unit ketiga. Nomor 8, ada ketentuan mengindeks nama yang diikuti nama baptis. Contohnya ada FX, Sujadi, MPA. Nah, Sujadinya ditulis di unit 1, kemudian di unit 2-nya FX-nya ya, Franciscus, kemudian di unit 3-nya ada MPA ya, Saverius PA. Seperti itu, teman-teman. Kita beralih ke ketentuan 2, yaitu nama perusahaan dan organisasi. Nomor 1, ketentuan mengindeks nama perusahaan ini diindeks sebagaimana tertulis. Contohnya, Dasat Musin Concern. Nah, musinnya di unit 1, dasarnya di unit 2, kemudian concernnya di unit 3. Kemudian contohnya lagi ada toko Abdullah. Abdullahnya dimasukkan ke unit 1, tokonya di unit 2. Seperti itu. Dan seterusnya. Nomor 2, ada ketentuan mengindeks nama bentuk perusahaan yang disingkat. Contohnya CV Subur. Nah, di unit 1-nya ditulis Subur, di unit 2-nya Komeditor, kemudian di unit 3-nya Vennootschap gitu. Kemudian contohnya lagi ada PT Arafat. Ya, unit 1-nya ditulis Arafat, unit 2-nya Perseroan, dan di unit ketiganya Terbatas. Di nomor 3 ada ketentuan mengindeks nama-nama agenda dan nama perusahaan ganda yang dihubungi dengan tanda di indeks. Contohnya ada Kebayoran Baru. Nah, di unit 1 ditulis Kebayoran, di unit 2-nya ditulis Baru. Kemudian yang kedua contohnya ada International Citibank. Nah, di unit 1-nya itu ditulis International, di unit 2-nya City, kemudian di unit 3-nya Bank. Kemudian nomor 3 ada New York Herald. Nah, di unit 1-nya ditulis New York. Kenapa New York? Kenapa New York-nya itu tidak dipisah? Karena New York itu nama kota dari luar negeri gitu ya, teman-teman. Jadi tidak dipisah. New York-nya dijadikan satu unit, kemudian di unit 2-nya ada Herald, kemudian di unit 3-nya Tribune gitu. Nomor 4, teman-teman, ada ketentuan mengindeks angka dan bilangan. Contohnya, The 77 Club. Ya. Di unit 1-nya ditulis 70, kemudian di unit 2-nya 7, kemudian di unit 3-nya club. Kemudian contohnya ada lagi komisi 4. Nah, ditulis sebagaimana mestinya ya, komisi 4 gitu. Selanjutnya, ada ketentuan 2 nama perusahaan dan organisasi. Yang kelima, nama-nama perusahaan, ikatan, organisasi yang disingkat. Seperti di contoh, ada nama contohnya RRI, di unit 1-nya itu adalah radio, di unit 2-nya itu Republik, dan di unit 3-nya adalah Indonesia. Kemudian contoh kedua ada TVRI, di unit 1-nya itu ada televisi, di unit 2-nya ada Republik, dan di unit ketiga ada Indonesia. Kemudian ada ketentuan ketiga, yang pertama, nama badan, pemerintah, dan organisasi, seperti contohnya Departemen Agama RI ataupun Republik Indonesia. Di unit 1-nya itu adalah Indonesia. Kemudian di unit 2-nya adalah agama atau departemennya. Kemudian di ketentuan ketiga, nomor 2, jika nama pemerintah daerah, maka contohnya adalah seperti yang tertera. Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Di unit 1-nya adalah nama daerahnya yaitu Kalimantan Barat, di unit 2-nya provinsi, dan di unit ketiganya agama atau Kanwil Kementerian. Kemudian di contoh yang kedua, Dinas Pertanian Kabupaten Karawang. Di unit 1-nya itu ada Karawang, kemudian di unit 2-nya ada Kabupaten, dan di unit ketiganya ada Pertanian Dinas. Kemudian contoh yang ketiga, bank atau sekolah atau organisasi. Contoh yang pertama ada Hotel Horizon.
Di unit satunya itu ada hotel, dan di unit 2-nya ada horizon. Kemudian contoh yang kedua, rumah sakit persahabatan. Di unit kesatunya itu rumah sakit atau RS, kemudian di unit keduanya adalah persahabatan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kearsipan. Yang pertama, gunakan petunjuk-petunjuk secukupnya guna membantu menyimpan dan juga menemukan bahan-bahan dengan cepat. Kemudian yang kedua, pilihlah bahan-bahan di belakang petunjuk-petunjuk. Kemudian yang ketiga, gunakan label-label berwarna untuk memudahkan identifikasi dan juga mencegah terjadinya misfilling. Yang keempat, sediakanlah sesuatu yang berhubungan dengan file-file korespondensi, folder-folder individual bila mana telah terakumulasi 5 surat atau lebih. Yang kelima, sediakanlah hubungan dengan file-file korespondensi, folder-folder individual bila mana telah terakumulasi 5 surat atau lebih. Langkah-langkah proses kearsipan. Pengurusan surat masuk. Yang pertama, penerimaan surat masuk. Yang kedua, penyortiran. Yang ketiga, pencatatan dalam kartu dan atau buku catatan harian. Yang keempat, kemudian surat diarahkan kepada yang bersangkutan. Yang kelima, penerusan surat masuk oleh sekretaris atau pegawai tata usaha. Yang keenam, pengelolaan surat sehingga menjadi arsip. Kemudian, yang ketujuh, penataan dalam sistem kearsipan. Selanjutnya, ada pengindeksan. Pengindeksan adalah suatu proses menentukan pada nama apa, subjek apa, atau kata tangkap apa surat akan dimasukkan ke dalam file. Kemudian ada pengkodean. Pengkodean ini adalah proses memberi tanda tangkap yang sudah dipilih dalam kegiatan pengindeksan. Kemudian yang ketiga ada penyortiran. Pada tahap penyortiran ini adalah pekerjaan yang mengelompokkan dokumen berdasarkan abjad kata tangkap yang digarisbawahi atau tertulis di atas lembar dokumen. Sistem penyimpanan surat. Yang pertama ada sistem abjad, yang kedua ada sistem perihal, yang ketiga ada sistem nomor, yang keempat ada sistem geografis atau wilayah, dan yang kelima ada sistem tanggal. Sistem abjad. Sistem penyimpanan abjad adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan susunan abjad dari kata tangkap nama dokumen yang bersangkutan. Melalui sistem penyimpanan abjad ini, dokumen disimpan berdasarkan urutan abjad, kata demi kata, huruf demi huruf. Nama dapat terdiri dari 2 jenis, yaitu nama orang dan juga nama badan. Nama orang terdiri dari nama lengkap dan nama tunggal. Sedangkan nama badan terdiri dari nama badan pemerintah, nama badan swasta, dan nama organisasi. Kelebihan dan kekurangan sistem abjad. Kelebihannya yang pertama, dokumen yang berasal dari satu nama akan berkelompok menjadi satu. Yang kedua, surat masuk dan surat keluar per tanggal disimpan bersebelahan dalam satu map. Yang ketiga, pencarian dokumen dapat dilakukan secara langsung. Yang keempat, susunan guide dan folder sederhana. Yang kelima, mudah dikerjakan dan cepat dalam penemuannya. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, pencarian dokumen untuk nama orang tidak dapat dilakukan melalui bagian nama depan atau nama panggilan, tetapi harus melalui nama belakang atau last name. Yang kedua, surat atau dokumen yang ada hubungannya satu sama lain tetapi berbeda nama atau pengirimannya akan terletak terpisah di dalam penyimpanan. Yang ketiga, harus mempergunakan peraturan mengindeks. Selanjutnya ada sistem perihal. Pada sistem ini yang dijadikan kode penyimpanan dan penemuan kembali warkat adalah perihal atau subjek dari warkat tersebut. Justru itu, sistem ini disebut sebagai sistem perihal.
Sistem perihal merupakan cara penyimpanan dan penemuan kembali surat dengan berpedoman pada perihal surat atau pokok isi surat. Di dalam sistem perihal terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, cepat dalam menemukan karena kita langsung mengetahui masalah yang ada dalam surat. Kemudian yang kedua, kode masalah hanya diketahui oleh suatu instansi tertentu. Kemudian terdapat kekurangannya. Yang pertama, hanya orang yang memiliki pengetahuan tinggi yang mengetahui kode masalah tersebut. Yang kedua, karena kode disesuaikan dengan instansi, maka orang tersebut harus hafal kode yang digunakan dalam instansi. Selanjutnya ada sistem nomor. Di dalam sistem nomor ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada sistem nomor menurut Dewey atau sering disebut sebagai sistem desimal atau klasifikasi. Nah, dalam sistem ini menerapkan kode surat berdasarkan nomor yang ditetapkan untuk surat yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada sistem nomor menurut terminal digit. Nah, di dalam sistem nomor menurut terminal digit ini, kode penyimpanan dan kode penemuan kembali surat memakai sistem penyimpanan menurut terminal digit. Nah, ini tuh sistem penyimpanan ini berdasarkan pada nomor urut dalam buku arsip. Kemudian yang ketiga ini ada sistem nomor seri. Nah, dalam sistem nomor seri ini itu kombinasi dari sistem nomor desimal Dewey dan sistem nomor terminal digit. Kemudian yang keempat ada sistem nomor Soundex atau phonetic system. Nah, sistem Soundex ini adalah sistem penyimpanan warkat berdasarkan pengelompokan nama dan tulisannya atau bunyi pengucapannya yang hampir bersamaan. Lalu bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam sistem nomor ini? Kelebihan dari penggunaan sistem nomor ini seperti penyimpanan lebih teliti, cermat, teratur, cepat, dan tepat. Kemudian sederhana dan mudah dilaksanakan. Selain itu, dengan penggunaan sistem nomor ini dapat dipakai untuk segala macam dokumen, surat, atau warkat. Kemudian nomor map atau dokumen dapat diperluas tanpa batas dan nomor dokumen dapat dipergunakan sebagai referensi dalam korespondensi. Selain kelebihan, terdapat kekurangan dalam penggunaan sistem nomor ini, seperti memakan banyak waktu dalam mengindeks, banyak map untuk surat yang beraneka ragam yang digunakan dan dapat menimbulkan kesulitan, serta memerlukan ruangan yang luas untuk menyimpan arsip yang banyak. Selanjutnya, terdapat prosedur dalam penggunaan sistem nomor Dewey. Nah, sistem nomor Dewey ini yang sering disebut sebagai sistem desimal dengan menggunakan klasifikasi angka dan membuat daftar klasifikasi sesuai persoalan kegiatan yang ada di kantor. Kemudian untuk prosedur penyimpanannya sendiri itu meliputi yang pertama memeriksa berkas, kemudian berkas tersebut diindeks, lalu dikode, kemudian berkas tersebut disortir, lalu menempatkan berkas tersebut. Kemudian untuk prosedur penemuan kembali arsip meliputi yang pertama itu jika kode sudah diketahui langsung ke tempat penyimpanan. Kemudian ambil surat dari folder dan tukar dengan lembar pinjam atau biasa disebut dengan lembar 1. Lalu yang ketiga, berikan lembar 2 kepada peminjam arsip dan yang terakhir, simpan lembar ketiga pada tickler file. Next ada sistem nomor terminal digit. Nah, sistem nomor terminal digit ini merupakan penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan nomor urut pada buku arsip. Untuk prosedur penyimpanan dalam sistem nomor terminal digit ini sama dengan sistem nomor Dewey. Kemudian untuk prosedur penemuan kembalinya itu, yang pertama ini tentukan kode surat. Nah, jika sudah, langsung ke tempat penyimpanan. Kemudian lihat kode surat pada kartu indeks. Yang ketiga, cari arsip di tempat penyimpanan sesuai dengan kodenya. Kemudian ambil arsip dan tukar dengan lembar pinjam atau lembar 1. Kemudian berikan lembar 2 kepada peminjam arsip. Dan yang terakhir, simpan lembar 3 di tickler file. Selanjutnya terdapat sistem nomor seri. Untuk sistem nomor seri sendiri ini dapat dilakukan jika jumlah arsip yang disimpan berkisar 1000 sampai 10.000 arsip. Nah, penomorannya sendiri itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya.
Untuk prosedur penyimpanan dan prosedur penemuan kembali arsip ini sama dengan sistem nomor Dewey. Dan yang terakhir ada sistem nomor Soundex. Nah, dalam sistem nomor Soundex ini, nama-nama diganti dengan kode atau notasi yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Nah, susunan penyimpanannya adalah menurut abjad yang diikuti urutan nomor. Untuk prosedur penyimpanannya sendiri itu, yang pertama ada memeriksa berkas, kemudian mengindeks, lalu mengkode, kemudian disortir, lalu menyusun, dan yang terakhir menempatkan. Untuk prosedur penemuan kembali arsip yaitu membaca dokumen dengan teliti dan seksama, kemudian periksa surat kembali, yang ketiga menetapkan jenis surat dan kode berdasarkan nama yang diindeks, lalu mengambil arsip dan mengganti dengan outslip jika satu folder harus dibuat out foldernya, lalu menyerahkan arsip pada peminjam arsip. Kemudian selain sistem nomor, terdapat sistem geografis atau wilayah atau geographic system. Nah, sistem geografis atau wilayah ini adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Nah, surat disimpan dan diketemukan kembali menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan geografi atau wilayah atau kota dari surat berasal dan tujuan surat itu dikirim. Nah, dalam hubungan ini surat masuk dan surat keluar disimpan dan ditempatkan dalam folder yang sama. Dalam penyimpanannya menurut sistem geografis ini harus dibantu dengan sistem abjad atau sistem tanggal. Nah, yang perlu dipersiapkan dalam menerapkan sistem geografis ini adalah perlengkapan seperti filing kabinet, guide, folder, dan kartu kendali. Kelebihan dari penggunaan sistem geografis ini seperti mudah dan cepat dalam penemuan bila mana tempatnya sudah diketahui dan merupakan suatu tindakan penyimpanan secara langsung tanpa adanya rujukan atau bantuan indeks. Di balik kelebihan terdapat kekurangan dari sistem geografis sendiri, seperti kemungkinan terdapat kesalahan bila tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pembagian wilayah. Kemudian diperlukan indeks yang tepat dan teliti. Kemudian diperlukan kerja tambahan karena pemakai harus menyusun 2 berkas, yaitu berkas berdasarkan geografis dan abjad untuk diindeks. Lalu bila terjadi alamat ganda diperlukan petunjuk silang, dan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, sistem geografis ini dapat digabung dengan sistem alfabetis atau numerik. Kemudian sistem tanggal atau yang sering disebut kronologi sistem. Nah, sistem tanggal ini adalah sistem penyimpanan surat yang didasarkan kepada tanggal surat itu diterima. Ini untuk surat masuk, dan untuk surat keluar itu di mana tanggal surat itu dikirim. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan sistem tanggal. Untuk kelebihannya sendiri, sistem tanggal ini cocok untuk mengolah yang kegiatannya berkaitan dengan tanggal jatuh tempo. Kemudian sederhana dan mudah diterapkan karena tanpa klasifikasi. Untuk kekurangannya sendiri, sistem tanggal ini akan terjadi kesulitan dalam penemuan kembali arsip apabila peminjamnya ini menyebutkan perihal arsip. Kemudian orang itu sering lupa dengan tanggal surat, terutama itu tanggal penyimpanannya. Selanjutnya, tidak semua unit pengolahan dalam organisasi ini cocok untuk menerapkan sistem tanggal ini, dan agar mudah mengatur letak arsip dalam folder, maka pembuatan kode tidak dapat murni 100%, tetapi harus ditambah dengan kode abjad. Sekian penjelasan video pembelajaran dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.